Kembali di Kompas Siang, Saudara. Kapolres Mojokerto, Jawa Timur menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban ledakan rumah polisi. Kapolres memastikan proses pemeriksaan terkait ledakan terus berjalan. Rabu kemarin Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menemui keluarga korban maupun warga yang terdampak ledakan rumah Aibda Maryudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam pertemuan, Kapolres Mojokerto menyampaikan permohonan maaf atas insiden ledakan yang telah menewaskan 2 orang itu. Ia memastikan proses pemeriksaan terkait ledakan terus berjalan. Selain melakukan olah TKP, polisi juga telah memeriksa sang pemilik rumah, Aibda Maryudi, yang berdinas di Polsek Delanggu. Dari lokasi kejadian, sejumlah barang bukti diamankan polisi, diantaranya 3 tabung gas 3 kg, 3 selongsong kembang api, dan sejumlah barang elektronik. Kami mohon maaf atas peristiwa yang sudah terjadi. Saya pastikan semua proses sedang berjalan. Semua proses sedang berjalan. Dan mitigasi sudah kami lakukan dan kami pastikan situasi di sekitar sini dalam keadaan aman, terkendali dan kondusif. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah Kabupaten Mojokerto berjanji akan membangun kembali 2 rumah yang hancur akibat ledakan. Pemkab juga akan membantu membenahi 9 rumah warga yang mengalami kerusakan akibat terlempar material bangunan yang terbawa ledakan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan membangun ulang kembali rumah yang terdampak. Ada 2 rumah yang terdampak yang hancur, sedangkan yang ringan-ringan akan dibantu sesuai bagaimana mestinya, dan untuk yang meninggal juga kita memberikan santunan. Ledakan dahsyat yang terjadi di rumah anggota polisi Senin lalu menyebabkan 2 korban, yakni ibu dan anak, tewas, 2 rumah hancur, dan 9 lainnya rusak ringan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lanjut soal ledakan di rumah pihak polisi akan disampaikan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dari Surabaya, Jawa Timur. Alfian, untuk saat ini seperti apa penyelidikan dari ledakan di rumah anggota polisi Aibda Maryudi, dan saat ini pihak Polda Jawa Timur mengambil alih proses pemeriksaan. Lalu seperti apa fakta yang terungkap dan penyebab dari ledakan itu? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Terkait hal tersebut, kami dari pagi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat terus mencoba untuk menghubungi Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto, termasuk juga Dirreskrimum Polda Jawa Timur yaitu Kombes Pol Parman, untuk mengetahui apa fakta terbaru dan informasi terbaru dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Jawa Timur. Hingga saat ini kami belum mendapatkan statement apapun dari pihak kepolisian terkait hal tersebut. Namun informasi yang kami dapat sampaikan, ini adalah informasi terakhir bahwa sejak ledakan yang terjadi pada rumah Aibda Muryadi pada Senin pagi lalu, pada Selasa pagi dari pihak Polres Mojokerto memang sudah langsung melimpahkan atau diambil alih oleh Polda Jawa Timur, dan termasuk untuk penanganan lebih lanjut dalam proses mencari keterangan lebih lanjut, penyidikan maupun penyelidikan dilakukan oleh penyidik Jawa Timur, dalam hal ini yaitu penyidik dari Dirreskrimum Polda Jawa Timur, termasuk juga kepada bidang Bid Propam Polda Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan untuk mencari lebih lengkap, mencari lebih dalam, menggali lebih dalam keterangan dari yang bersangkutan terkait apakah ada unsur kelalaian pidana yang terjadi yang akhirnya mengakibatkan ledakan pada rumahnya yang berujung tewasnya 2 orang tetangga dari Aibda Maryudi pada Senin lalu, termasuk juga apakah ada unsur kode etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan. Hingga saat ini, hingga siang ini kami juga masih terus memantau kegiatan apa yang terjadi di Polda Jawa Timur. Memang Jurnal dan saudara, hingga saat ini masih landai, belum ada dari otoritas Polda Jawa Timur yang memberikan statement khusus terkait hal tersebut. Namun dari informasi yang kami rangkum, ini memang
telah dilakukan preskon dari pihak Polres Mojokerto yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto yang merincikan mendapatkan beberapa barang bukti yang berhasil dikumpulkan pihak polisi yang melakukan olah TKP sejak Senin malam, yaitu ada 5 telepon bimbit, selembar STNK, serpihan kertas, 3 selongsong bekas kembang api berjenis strengdor, begitu yang kemudian dilakukan juga swab pada pintu di rumah tersebut yang dihasilkan oleh laboratorium forensik positif mengandung klorat, sulfur, dan juga karbon. Namun terkait kuantitas berapa jumlah dari barang bukti termasuk kembang api yang ada di TKP ini masih dalam identifikasi lebih lanjut oleh laboratorium forensik Polda Jawa Timur sejak hari Selasa kemarin berlangsung hingga Kamis hari ini, dan memang belum ada keterangan resmi terkait hal tersebut, Juno. Ya, Alfian, untuk saat ini apakah benar Aibda Maryudi ini tengah menjalani sidang kode etik? Lalu seperti apa bila sanksi yang akan dikenakan dengan dugaan misalnya ada proses atau dugaan tindak pidana dari Aibda Maryudi? Ya Juno, kami mencoba mencari apakah hari ini ada jadwal sidang etik di Polda Jawa Timur terkait kasus ledakan di rumah Aibda Muryadi, dan memang belum ada jadwal sidang kode etik di Polda Jawa Timur hari ini terkait kasus tersebut. Namun jika kami mencoba mencari tahu lebih lanjut apa kiranya nanti hukuman jika terbukti melanggar kode etik oleh yang bersangkutan, maka paling maksimal Aibda Muryadi akan nanti dikenakan hukuman atau sanksi administratif seperti pemberhentian tidak dengan hormat dari instansi kepolisian, termasuk juga nanti pelimpahan dari kasus ini jika memang terjadi atau terbukti adanya kelalaian dari yang bersangkutan, maka akan dilanjutkan dalam proses sidang pidana selanjutnya, Juno. Terima kasih atas informasi Anda, jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dari Polda Jawa Timur.